Assalamualaikum Pak Novan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Ini pada kesempatan kali ini saya sedikit ngobrol untuk persiapannya Pak Novan. Nanti untuk menghadapi ini ya supervisi akademik yang nanti akan saya observasi pas waktu pelajarannya Bapak. Nah, kemarin kan kita sudah ngobrol-ngobrol Pak. Ini baik. Untuk masalah ini Pak, hambatannya jenengan kemarin kan itu anak kurang fokus di pembelajaran Pak ya. Iya. Itu untuk kali ini apakah Pak Novan sudah menemukan sesuatu hal pengembangan yang nantinya itu bisa efektif ke anak dan bisa menjadi fokus ke anak, itu ada nggak Pak? Nah, untuk hambatannya kemarin kan yang pertama kurang fokusnya peserta didik pelajaran informatika. Terus kurangnya rasa percaya diri ketika sudah melakukan observasi, terus menunjukkan hasil dari observasi tersebut di depan kelas, kurang percaya diri. Lalu kurangnya pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Jadi pembelajaran itu berpusat kepada saya. Jadi teacher center Pak ya. Nanti yang aktivitas yang nanti Bapak harapkan itu seperti apa Pak? Kalau aktivitas pengembangan aktivitas pengembangan insya Allah menggunakan KSE. KSE Pak. Menggunakan KSE. Baik Pak. KSE berarti kompetensi sosial emosional Pak. Tujuannya yang ingin Bapak capai di pembelajaran menggunakan KSE ini apa Pak? Yang pertama untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa. Jadi siswa itu PD Pak, PD ketika menyampaikan pendapatnya di depan kelas, PD menyampaikan hasil diskusinya dari teman-teman kelompok di kelas Pak, sama membangun rasa kepercayaan diri antar siswa, antar teman. Kayak kolaborasi gitu Pak ya. Ya memang itu sesuatu hal yang perlu dikembangkan di anak Pak. Apalagi sekarang itu anak komunikasinya via HP. Jadi kalau ngobrol langsung ini kayaknya kurang itu Pak ya. Selain itu indikator tujuan pembelajaran yang ingin Pak Novan capai itu apa? Indikator tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yang pertama siswa mampu menjelaskan atau menjabarkan pendapatnya di depan kelas, bukan hanya di depan saya tapi di seluruh hadapan teman-teman sekelasnya Pak. Terus siswa mampu melakukan kolaborasi antara teman sekelas. Soalnya di informatika bukan hanya pembelajaran materi saja, tapi ada yang namanya pembelajaran praktek. Ya Pak. Dari berarti nanti Bapak ada 2 indikator tujuan pembelajaran yang ingin dicapai di pembelajaran nanti Pak ya. Terus untuk faktor pendukung, apakah Pak Novan membutuhkan dukungan? Kira-kira dari siapa Pak dukungan itu yang Bapak inginkan? Pendukung ya harus yang pertama dari pihak sekolah, yang kedua dari sarana dan prasarana yang kan menunjang buat praktik-praktik kedepannya Pak. Terus yang ketiga teman sejawat. Buat evaluasi saya ketika saya selesai mengajar, saya sama teman sejawat bisa melakukan sharing pengalaman apa yang kurang dari saya, apa yang perlu dibenahi dari saya Pak. Jadi memang membutuhkan dukungan dan terutama teman sejawat Pak ya, karena itu sebagai pengembangan dari pribadinya jenengan supaya bisa melakukan praktek atau evaluasi lebih baik lagi. Kemudian ini kira-kira kapan pelaksanaannya Pak Novan biar bisa saya observasi, biar bisa saya supervisi pembelajaran ini, biar enaknya kapan Bapak siapnya kapan, kemudian waktunya di mana, pakai kelas berapa Pak? Nah, untuk pakai kelasnya ini insya Allah kelas 9 Pak. Di kelas 9 Kinaya minggu depan hari Jumat tanggal 6 September 2024.
Oke, pakai kelas 9 gitu Pak. Oke, baiklah. Kalau gitu saya tunggu persiapannya Bapak yang matang untuk kesiapan Bapak untuk mengajar, kemudian membangun kolaborasi antara jenengan dan murid supaya tidak terjadi student center lagi Pak. Jadi bisa bukan student center, teacher center ya, jadi teacher center lagi, karena kita tujuannya kita ke student center, jadi lebih fokus pada mencari pengembangan tersebut. Oke Pak Novan, terima kasih untuk waktunya. Semoga nanti waktu disupervisi bisa berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun. Terima kasih Pak Novan. Saya pamit dulu, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Kasih. Bisa ke depan pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi kalian, bagi saya, dan membawa keberkahan di kemudian hari. Nah, sekarang akan Pak Novan absen ya. Nanti silakan angkat tangan ketika namanya dipanggil. Alifian, Ananda Alvin, atau teman kalian yang sakit, marilah kita doakan semoga Alvin bisa kembali mengikuti pelajaran di kemudian hari. Berdoa dimulai. Amin. Nah, tadi sebelum istirahat kan kalian sudah ada pelajaran apa? Direki. Nah, kita sebelum memulai informatika, alangkah baiknya kita merilekskan dulu pikiran kita, menyantaikan pikiran kita sehingga kita bisa fokus di pembelajaran informatika pada hari ini. Kita tes dulu ya. Kalau Pak Novan bilang tepuk 1, kalian tepuk 1. Kalau Pak Novan bilang tepuk 2, tepuk 2. Oke, coba ya. Tepuk 2. Tepuk 1. 2. 1. 1. 1. 2. 3. Oke, cukup. Kalian hebat semua. Beri tepuk tangan kepada kalian semua. Oke, kan kalian sudah fokus di sini. Tinggal bagaimana cara kita menghadirkan diri kita sepenuhnya di dalam kelas ini. Nah, sekarang tutup mata kalian, pejamkan mata kalian. Sekarang coba hadirkan diri kalian sepenuhnya di dalam laboratorium ini. Bayangkan kalian sepenuhnya belajar di sini dengan bersungguh-sungguh, dengan niat yang penuh, dengan semangat yang membara. Oke, cukup. Sudah membahas tentang materi, yaitu analisis konten dari sebuah website. Apa sih tujuan utama dari sebuah website tersebut? Ada yang tahu? Angkat tangan? Oh ya, Rizky Yoga. Rizky Yoga. Sumber informasi dari seseorang yang berisi foto, gambar, dan video. Sumber informasi dari Seseorang yang berisi foto, gambar, dan video. Nah,
Jawaban dari Rizka Yoga ini benar. Kenapa? Soalnya dari perkembangan zaman yang sudah ada saat ini, dulu informasi itu cuma ada di koran, cuma ada di tulisan, pamflet. Kalau di sekolah itu di mading. Cuma secara bertahap, informasiku bisa berupa website, blog, yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Nah, praktek minggu ini berkaitan juga tentang ini analisis website. Analisisnya bentuknya apa? Yang pertama, strukturnya blogspot itu bagaimana, strukturnya website itu bagaimana. Nanti kalian buat kelompok yang terdiri dari 2 orang. Jadi satu komputer berisi 2 orang. Nah, ini ada LKPD buat hasil analisis kalian nanti ya. Jadi analisis struktur blogspot nanti ditulis di LKPD di sini. Oke, sambil menunggu LKPD, kita ini ya bahas ini tujuan pembelajaran kita tentang mengenai analisis blog ada 2. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisa konten dan menyusun sebuah dokumen dengan produk akhir ialah sebuah blog. Jadi habis ini kalian prakteknya analisis website atau blog dari seseorang bebas. Yang penting tidak mengandung unsur perjudian pornografi. Boleh websitenya Traveloka, boleh Tokopedia, Gojek, dan lain-lain. Senyaman kalian, seminatnya kalian di website tersebut. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik akan melakukan pemilihan aplikasi yang dipakai untuk memproduksi sebuah blog. Jadi setelah kalian menganalisis hari ini, minggu depan kalian akan membuat sebuah blog tersendiri. Jadi kalian akan belajar membuat blog atau sumber informasi yang bisa diakses oleh orang lain. Contoh, Naomi membuat sebuah blog tentang resep makanan. Nah, kebetulan Idam nyari ibu resep makanan, jadi bisa mengunjungi blogspotnya Naomi. Nah, tugasnya sekarang ini. Cari satu blog atau website dan buatlah analisis dari strukturnya. Ada navigation, header, main blog, sidebar, sama footer. Silakan dicari ya. Dari PDAM Surya Sembada Surabaya ya. Nah, yang dianalisis itu yang pertama apa? Dari struktur blogspot itu. Yang pertama navigation. Navigation itu buat mempermudah pengunjung atau user untuk mengakses semua informasi yang ada di website-nya. Setelah navigation kan ada header. Nah, header itu biasanya judul dari website yang kamu akses. Ini website apa? Tadi PDAM SBY. Nah, header sudah pasti PDAM Surabaya. Nah, setelah header itu ada yang namanya main blog atau konten utama. Konten utama berisi informasi yang ada di dalam. Sudah selesai analisisnya? Sudah. Nah, setelah kita menganalisis dari sebuah web atau blog, hasil akhir kita akan mempresentasikan hasil analisis kalian di depan kelas. Nah, ini apakah minta ditunjuk atau bersedia maju sendiri? Maju sendiri aja, Pak. Maju sendiri. Iya. Oke, Naomi boleh ke depan. Di sini Naomi menganalisis website dari PLN. Nah, Naomi sama Salwa silakan mempresentasikan hasilnya ke teman-teman kalian. Perkenalkan, kami Naomi dan Salwa ingin mempresentasikan hasil analisis konten blog. 1. Navigation bar.
ada pelanggan, media, hubungan investor, KIP, tentang kami, bisnis, sustainability, sama karir. 2. Header sama dengan PLN. 3. Main blog, yaitu isi informasi tentang kendala solusi masalah listrik di Indonesia. 4. Sidebar, yaitu hari pelanggan nasional, PLN dihadirkan listrik 24 jam bagi warga 25 desa di Sulsel. 2. PLN terus kembangkan hidrogen untuk energi baru masa depan. 5. Footer 1. Kontak sama dengan 2 1 2 3. 2. Ada kode area 1 2 3. Ketiga ada Twitter @pin_123. Yang keempat ada Facebook _2 PLN 123. Yang kelima ada post _2 pin123_pin.co.id. Keenam ada Instagram sama dengan _2 pin123_official. Oke, beri tepuk tangan kepada teman kalian yang sudah bersedia maju. Nah, di sini Pak Novan menambahi sedikit ya. Jadi presentasinya Naomi sama Salwa sudah bagus. Nah, dari segi analisis sudah mencakup semuanya, dari navigation, header, main blog, sidebar, sama footer. Cuma lebih baik ditambahkan pengertiannya sedikit. Biar apa? Biar teman yang membaca analisis dari kelompoknya Naomi sama Salwa yang berbeda website bisa tahu. Ya. Oke, makasih ya Naomi sudah mempresentasikan hasilnya. Silakan duduk. Oke, berhubung kita sudah sampai pada penghujung pembelajaran pada hari ini. Nah, di sini Pak Novan akan mengevaluasi apa saja yang sudah kalian lakukan selama pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, di sini beberapa anak sudah bisa atau sudah mampu mencari sebuah website atau blog yang bervariatif. Dari ada yang PLN, ada yang PDAM, ada yang Indihome, Gojek, dan banyak lagi. Nah, untuk analisisnya, teman-teman di 9 ini sudah bagus. Dari struktur blognya sudah tercapai. Ada 5, navigation, header, main blog, sidebar, sama footer. Terus, jenis-jenis blogspotnya juga sudah ada yang mencantumkan. Ada 3, pribadi, bisnis, sama afiliasi. Dari pembelajaran pada hari ini atau praktek pada hari ini, kira-kira apa saja yang sudah kalian dapat? Nah, ini mau Pak Novan tunjuk apa bersedia menjawab sendiri? Menjawab sendiri. Menjawab sendiri. Oh ya, Rehan, boleh berdiri di situ kalau Pak. Pembelajaran hari ini kita belajar tentang mencari sebuah website atau blog, 2 menganalisa dari blog, 3 mempresentasikan hasil analisis. Oke, sudah bagus. Nah, sekarang kan sudah selesai pembelajarannya. Pak Novan ingin kalian mengekspresikan hasil pembelajaran pada hari ini dengan kalian mengekspresikan senyum terbaik, memberikan senyum terbaik atau smiling face. Oke. Senyum sing lebar selebar-lebarnya, senyum Pepsodent. Ketua kelas silakan mengambil hasil kerja teman. Ambil ya satu-satu ya. Nah, untuk minggu depan hasil atau lanjutan dari analisis ini, kita akan belajar tentang cara bagaimana pembuatan blog. Jadi bukan hanya analisis, bukan hanya melihat
blog seseorang, tetapi kita akan belajar bagaimana cara membuat blogspot yang bagus, membuat website yang bagus agar apa? Agar gampang dicari orang. Nah, kalau tindak lanjut ke depannya, website bisa digunakan buat mencari uang di dunia teknologi atau perkembangan teknologi sekarang. Jadi, minggu depan kita akan praktek membuat sebuah blog atau website. Pembelajaran kita sudah mencapai akhir, jadi tetap semangat. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Sebelum kita berdoa, marilah kita memberikan apresiasi kepada diri kita sendiri karena sudah melakukan pembelajaran yang sangat seru, yang sangat inovatif. Oke, tepuk tangan. Oke, pertemuan pada hari ini marilah kita akhiri dengan berdoa agar ilmu yang kita dapat pada pembelajaran hari ini, praktek hari ini bisa membawa keberkahan bagi kita semua. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, sekian hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Novan, selamat siang ya. Jadi kemarin kan setelah saya lakukan observasi, kemudian melakukan observasi terkait pembelajaran Bapak ya. Sekarang waktunya untuk pasca observasi. Tujuan dari ini yaitu bisa mengetahui apa yang jadi kelebihan Bapak saat mengajar dan kekurangan Bapak saat melaksanakan pembelajaran di kelas dengan metode yang baru kemarin Pak ya. Kemarin metodenya pakai apa Pak? Pakai KSE siswa. Pakai KSE, kompetensi sosial emosional Pak ya. Itu pakai sistem apa Pak? Jadi stop itu ya? Ya, stop. Oh iya. Jadi catatannya itu proses yang Bapak lakukan itu ada beberapa penilaian Pak ya, yang sudah saya masukkan itu mulai dari yang ini. Jadi guru melakukan modifikasi lingkungan belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jangan sampun untuk melaksanakan itu karakteristik murid dengan menaruh siapa yang kemarin pakai kacamata itu Pak? Naomi. Mengondisikan Naomi. Yang sudah depan itu dengan poin 3 saya rasa sudah cukup. Kemudian mengkondisikan siswa yang yang pendek seperti siapa itu kemarin Rehan itu jenengan taruh depan itu juga sudah pengkondisian yang tepat ya. Kemudian untuk komunikasi positif juga sudah terlihat dengan cara jenengan menyampaikan pembukaan, kemudian memancing membuat komunikasi dengan siswa itu dengan baik, itu sudah terlihat masuk di poin 4 Pak ya. Kemudian guru ingin tahu mencoba memahami sudut pandang murid. Nah, di sini sudah terlihat dengan mendengar aktif pendapat yang disampaikan oleh murid. Jadi pas waktu pertanyaan mantik, jenengan kan sudah menyampaikan itu, jadi terlihat di sana ada komunikasi antara jenengan dengan murid tersebut, ya, dengan Rizka itu yang secara mandiri ngacung ya, tanpa jenengan tunjuk, jadi anak-anak sudah effortnya sudah tahu ya. Kemudian guru menampilkan ekspresi emosi sudah terlihat tidak marah-marah di kelas, tidak membawa permasalahan di kelas ya. Jadi jenengan menampilkan dengan enjoy itu sudah terlihat bagus sekali. Untuk secara emosional saat pembelajaran juga terkontrol dengan baik, tidak ada masalah di situ ya. Kemudian pemberian motivasi di sini di awal Pak itu penting namanya pemberian motivasi atau penguatan materi yang nantinya dihubungkan untuk kehidupan itu masih kurang kuat Pak. Jadi misalnya gini, sampean kan analisis blog atau website.
Nah itu nanti kegunaan analisis ini untuk apa lah, itu bisa sama sangat pautkan dengan pendidikan, misalnya analisis kondisi misal rumah atau lingkungan sekitar. Jadi cara menganalisisnya itu yang perlu disampaikan nantinya kepada anak tersebut. Ya, itu yang lebih diperjelas lagi. Kalau yang lain sudah bagus Pak, nggak ada masalah, hanya penekanannya itu saja. Oke. Kemudian di pembukaan juga disampaikan sudah bagus, nggak ada yang mengkondisikan anak langsung dengan cara yang dengan untuk memimpin doa, untuk apa namanya ini meminta ketua kelas untuk memimpin doa ke depan, itu sudah bagus Pak. Apalagi disambung dengan teknik stop yang jenengan sampaikan itu sudah mengkondisikan mindfulness ya, mindfulness siswa juga sudah sepenuhnya hadir, bisa konsentrasi di dalamnya. Kemudian yang selanjutnya itu guru menyimpulkan juga sudah dengan Bapak membuat presentasi dari kelompoknya Naomi untuk maju ke depan, dan teman-teman juga menanggapinya dengan baik. Bapak menguatkan hasil dari presentasi Naomi, itu juga langkah yang tepat Pak. Satu, dengan melakukan apresiasi kepada hasil, meskipun katakanlah itu ada yang salah Pak ya, pasti ada yang salah ya, tapi saya yakin Bapak bisa membuat siswa tersebut merasa bangga dengan apa yang dikerjakan, yang sudah dikerjakan, dengan menguatkan materi yang sudah ada di Naomi itu ya. Terus yang selanjutnya di sini asesmennya yang Bapak gunakan kemarin, asesmen apa? Asal learning atau asal learning, for learning atau off learning Pak? Asal learning itu saat pembelajaran, for learning itu off learning Pak. Off learning ya. Jadi itu ya. Setelah pembelajaran selesai. Saat pembelajaran selesai. Dengan metode KSE, dengan penguatan dari jenengan, kira-kira sekarang posisi pembelajaran yang dimiliki anak itu berapa nilainya Pak, kira-kira dengan metode yang jenengan ini? Berarti nilai dari saya iya, sudah dapat berapa, antara rentang 5 sampai 10 lah, mungkin 8. Di saya sendiri juga masih banyak kekurangan. Contohnya kemarin mungkin saya masih terburu-buru, soalnya baru pertama kali ini saya menggunakan KSE di tahun ajaran ini. Soalnya yang tahun-tahun kemarin cuma pembelajaran, kalau nggak problem ya project. Betul. Sesuatu hal yang baru Pak ya. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya pun dari Bapak ada koreksi. Kemudian dengan program KS ini berarti anak ini sudah di posisi 8 gitu. Untuk kedepannya apa yang mau Pak Novan kembangkan selanjutnya setelah KSI ini sudah di posisi 8? Apakah ada yang mau dikembangkan lagi Pak Novan dari segi pembelajarannya Pak Novan? Ada, mungkin dari kolaborasi antar teman sekolah. Kemarin kan cuma kelompok, di proyek-proyek informatika besok lebih bervariatif lagi proyek-proyeknya. Berarti berkembangnya itu nanti di kolaborasi antar peserta didik ya, itu bisa dimasukkan di apa Pak? Diferensiasi proses produk atau apa Pak? Diferensiasi produk berarti nanti hasil yang di wujudkan siswa itu berbeda-beda. Misalnya seperti apa Pak? Kalau gini kan besok kan ada yang namanya praktek pembuatan blog. Boleh siswa mengumpulkan saya berupa link, boleh berupa catatan sendiri, boleh langsung berupa penjelasan di video diupload di YouTube. Ya, jadi lebih variatif Pak ya. Jadi anak yang nggak bisa membuat blog bisa karya tulis atau dibuat layout gitu. Betul. Keren Pak untuk pengembangannya bisa ke depannya. Ya semoga besok kalau misalnya ada sesuatu yang berbeda dari anak tersebut, berarti harus ada koreksi kembali. Kemudian
dari pengembangan nantinya itu mulai dilaksanakan kapan, Pak? Pelaksanaannya mulai apa? Untuk pengembangan yang berikutnya? Insya Allah minggu depan. Soalnya kan 2 minggu lagi Pak. Soalnya di depan kan PDS. Iya. Jadi 2 minggu lagi proses pembuatan buat blognya. Jadi kalau blog itu memang nggak bisa langsung 1 kali pertemuan. Berarti harus bolak-balik Pak. Oke Pak, keren untuk programnya membuat blog untuk siswa ya. Kemudian yang Bapak perlu dukungan dari siapa dalam proses pengembangan ini nanti? Yang pertama pihak sekolah. Soalnya biar potensi anak, terutama yang OSIS, bahwasanya anak OSIS dari pelajaran informatika bisa menggunakan sekolahnya. Mungkin di OSIS bisa membuat blog sendiri. Terus yang kedua sarana prasarana. Soalnya kadang wifi itu Pak kurang mendukung. Jadi perlu adanya pembaruan. Oh ya. Jadi nanti bisa dikoordinasikan dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian dikoordinasikan dengan Satgas, sama yang terakhir teman sejawat. Mungkin dari teman sejawat anaknya pengen buat blog dari mata pelajaran ini boleh. Jadi bisa itu ya, bisa kerjasama gitu kan. Jadi kalau yang pernah itu namanya X mata pelajaran, X Mapel. Ya, yang pernah saya coba itu Pak Novan, itu X Mapel itu saya dan bacaan Pak Pendi. Jadi Pak Pendi keluar pelajaran poster di materinya, saya digitalnya. Seperti mungkin bisa nanti Pak Novan ada blog yang kiranya ada dengan mata pelajaran yang lain, atau misalnya bisa diakses oleh Bapak Ibu guru, itu kayaknya malah lebih bagus Pak. Ya. Oke, itu aja Pak Novan untuk hasil paskanya. Semoga kedepannya saya yakin Pak Novan bisa berkembang lagi dengan teknik-teknik yang Pak Novan miliki ya. Beberapa sudah bagus, karena itu saya yakin Pak Novan bisa. Gitu saja Pak Novan. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Pak.